Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing Indonesia. Nah, kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Rosdiana. Nah, ini beliau bertanya, waterproofing itu beda nggak sama cat anti bocor? Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi jawabannya beda Kak, tapi masih satu kategori. Jadi gitu ya, beda tapi masih satu kategori. Jadi cat anti bocor sebenarnya juga termasuk jenis waterproofing ya Kak Arusdiana ya. Hanya saja kualitas dan ketahanannya biasanya berbeda. Kualitas dan ketahanannya biasanya berbeda. Ini yang membedakan. Ini masih satu guru satu ilmu sih kalau sama-sama jenis waterproofing. Bedanya tadi kualitas ketahanan dan ketahanannya berbeda itu Kak ya. Nah, waterproofing biasanya dipakai di proyek bangunan seperti rumah, ruko, gedung, basement, kolam renang, dan lain-lain. Ciri-cirinya, lapisannya lebih tebal, daya tahan lebih lama, bisa menutup retak rambut, umur pakai bisa 5-15 tahun tergantung jenisnya. Contoh jenisnya coating membran, membran bakar, waterproofing semen, nah yang terakhir aspal emulsion atau aspal cair. Nah kalau yang kedua ini cat anti bocor. Cat anti bocor biasanya dijual di toko bangunan dan bisa diaplikasikan sendiri. Ciri-cirinya lebih tipis, aplikasi seperti mengecat biasa, cocok untuk perawatan ringan dan biasanya bertahan sekitar 2-5 tahun. Perbedaan utama kalau waterproofing sistem pelapis khusus, nah kalau cat anti bocor jenis coating sederhana. Yang kedua perbedaan utamanya apa sih? Lebih tebal kalau untuk waterproofing. Kalau cat anti bocor ini lebih tipis. Nah, yang perbedaan ketiga untuk waterproofing ini tahan genangan air. Nah, kalau untuk cat anti bocor kurang tahan genangan lama. Biasanya genangan lama kurang tahan. Nah, perbedaan utama waterproofing ini umur lebih lama. Kalau cat anti bocor umurnya lebih pendek, itu perbedaannya kayak teman-teman ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya cat anti bocor sebenarnya bagian dari waterproofing sama. Bedanya tetapi waterproofing profesional biasanya lebih kuat dan lebih tahan lama untuk mengatasi kebocoran serius. Nah, itu ya Kak Rosdiana ya, semoga penjelasannya sedikit membantu. Waterproofing itu beda nggak sama cat anti bocor. Sama, cuman kualitas dan ketahanannya yang membedakan. Kalau yang waterproofing lebih tebal, kalau yang cat anti bocor lebih tipis. Beda, sama-sama waterproofing sebenarnya. Itu ya Kak ya, semoga Kak Rosdiana tercerahkan dan teman-teman yang lain yang punya pertanyaan sama semoga dapat membantu. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih area yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu udah beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari. Tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya teman-teman ya. Nah yang kedua apa saja sih yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah yang ketiga ini biasanya kolam renang teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing. Dak beton, atap beton, dinding, kubah, nah dan lain-lain ya. Kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing. Nih jenis-jenis waterproofing umum nih yang digunakan apa aja sih? Nah yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya coating. Yang kedua membran bakar, ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton. Yang ketiga integral waterproofing, nah ini dicampur langsung ke dalam adukan beton, ini biasanya dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah yang keempat ini injeksi waterproofing, nah untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah, kenapa sih waterproofing penting? Nah, yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran, yang kedua melindungi struktur bangunan,
Yang ketiga, menghindari jamur dan lembab. Yang keempat, menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 34358787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.